Sudah keluar tulisan rek enggak di tempat kalian? Sudah, Bu. PPT sudah kembali? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sekarang graf ya. Definisi graf minggu lalu sudah saya jelasin sih. Sebuah graf terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut dengan vertex dan sekumpulan elemen yang disebut dengan edges. Vertex itu titik, edges itu busur. Setiap busur menghubungkan dua vertex. Jadi busur itu garis ya, menghubungkan dua titik. Sebagai contoh, graf yang ditunjukkan di depan kalian ini, dia punya 4 vertex. Jadi 4 titik. Titiknya berarti U, titik U, titik V, vertex U, V, X, sama W. Kemudian ada 6 edges atau 6 busur yang diberi angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edges 1, busur 1 menghubungkan vertex U dan X. Edges 2 menghubungkan busur U dan W. Tarik lihat garis kedua, dia menghubungkan titik U dan W. Edges 3 dan 4, 3 dan 4 ini sama-sama menghubungkan vertex V dan W. Edges 5 menghubungkan vertex W dan X. Boleh, X dan W juga boleh. Kalau edges 6 menghubungkan vertex X ke dirinya sendiri. Oke. Karena X itu menghubungkan dari karena 6 busur 6 menghubungkan dari vertex X ke dirinya sendiri, kita sebut dia dengan namanya loop. Jadi busur yang menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri kita sebut dengan loop. Oke. Kalau busurnya sering diberi nama sih, ada yang buat 1, 2, 3 seperti ini. Kalau tidak diberi nama garisnya, jadi kita boleh nyebut busurnya misalnya UX seperti ini. UX. Jadi orang udah tahu dari arah U ke X, boleh? Atau XU. Busur 3 dan 4. Busur dan 3, 4 ini bisa kita nyatakan juga dalam tulisan VW atau WV. Kalau busur 6, dia menghubungkan X dengan dirinya sendiri, jadi kita buatnya XX. Itu beda vertex, edges, sama loop. Ada pertanyaan nggak yang ini dulu? Beda vertex, edges, sama loop. Vertex itu titik, edges itu garis-garisnya atau busurnya. Gitu. Nah, ini ada definisinya. Dalam sebuah graf, dua atau lebih busur, dua busur atau lebih yang menghubungkan pasangan vertex yang sama kita sebut dengan namanya multiple edges atau busur ganda. Kemudian sebuah busur yang menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri disebut dengan loop. Sebuah graf yang tidak punya multiple edges dan tidak punya loop kita sebut dengan simple graph atau graf sederhana. Bab 2 ini semuanya terminologi atau istilah dalam graf, jadi harus dipahami benar. Modal sampai ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini contohnya yang gambar A. Gambar A ini kita punya multiple edges, busur ganda. Karena disebut busur ganda karena busur ini, dua-duanya ini ditandain dia sama-sama menghubungkan vertex V dan W. Itulah yang disebut dengan multiple edges. Karena dia punya multiple edges, maka yang gambar A ini disebut dengan unsimple graph. Graf yang tidak sederhana. Contoh yang di gambar B. Gambar B dia punya loop. Karena dia punya loop, berarti dia namanya unsimple graph. Karena dia punya loop, maka dia dikatakan unsimple graph. Kemudian yang C. Graf yang C tidak ada multiple edges kan? Tidak ada pasangan vertex yang mempunyai dihubungkan oleh busur yang sama. Tidak punya loop juga, maka gambar yang C ini kita sebut dengan simple graph. Itu bedanya simple dengan unsimple graph. Oke. Di problem 21. Katanya tuliskan semua vertex dan semua edges-nya dari graf tersebut. Kemudian apakah graf-graf tersebut simple atau tidak?
Yang A apa jadinya? Unsimple. Sebelum unsimple, kamu list dulu, tulis kembali dulu mana himpunan vertex dan mana himpunan edges-nya. Kita mulai dari yang graf A dulu. Saya ini kan record ya, jadi saya nggak bisa multiple screen. Nanti ya, saya terpaksa. Kalau record saya nggak bisa minimize screen saya. Bentar. Keluar ya whiteboard-nya ya. Tulisan saya keluar nggak? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Ini 21 ya. Problem 21. Gambar yang A. Jadi A, B, C, D. Jadi himpunan vertexnya. Apa vertexnya? Titiknya apa aja? A, B, C, D. Gitu ya. Edges-nya. Busurnya berarti garisnya nggak diberi nama di sini. Jadi kamu nyebutnya apa? Garis pertama AB. Buat AB, koma gitu ya. BC boleh, CB boleh, terserah. CC ya kan karena dia loop. CD, BD, AD. Jangan sampai ketinggalan aja gitu. Lihat aja garisnya ada 4, 5, 6. Ada 6. Terus apakah dia simple graph atau unsimple graph? Graph ini dia punya loop. Jadi kalau dia punya ya unsimple. Pakai graph tidak sederhana boleh, mau unsimple graph boleh, gitu aja. Oke. Yang B. Saya salah ya. Nol. Oke, jadi list vertexnya atau himpunan vertexnya apa? 0 sampai 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian edges-nya, yang namanya busur, sebutkan semua garisnya di sana. 01, 12, 23, 34, 40, apalagi 05, jangan sampai ketinggalan ya, 16, 27, 38, 49, ada lagi 57, 58, 68, 69, 79, 75 udah ada 57 ya. 86 sudah ada, 85 sudah ada. Sudah habis ya? Benar nggak? Garisnya ada berapa? 15 harusnya. Ya, pas. Ini simple graph atau bukan? Simple karena dia tidak punya multiple edges dan dia tidak punya loop. Jadi namanya simple graph. Ada yang masih bingung? Vertex, edges, simple dengan unsimple graph?
Ada yang masih bingung? Di screenshot aja dulu ini. Kalau nanti nyatetnya takutnya lama. Oke, saya ke yang baru. Kita ke problem 22. Coba dilihat soal di problem 22-nya. Problem 22, gambarkan graf dengan vertex dan edges sebagai berikut. Kemudian tentukan apakah dia simple atau tidak. Di problem 22, yang A, himpunan vertexnya katanya UVWX. Harusnya tadi saya nggak buat vertex gitu ya, karena vertexnya lebih dari satu. Vertexesnya UVWX. Kemudian edges-nya, busurnya UV, VW, VX, WX. Nah, sekarang kita gambar vertexnya UVWX. Nah, ini yang saya bilang kemarin, kalau penggambaran graf itu tidak unik. Antar orang bisa berbeda. Saya pengen U-nya di sini, nanti mungkin orang lain pengen U-nya yang di atas, atau mulainya dari bawah atau dari kanan, terserah. Yang penting informasi yang diberikan sama. Ini kan vertex U, kalau saya suka gini, terserah lah ya, biar ingat aja. U ke V, UV kan, karena ada busur V. Nah, berarti ada garis UV. Kemudian, dari V katanya ke W. V ke W sama, ini V sudah ya, W juga sudah berarti. V ke W sama V ke X. Nah, sudah. X-nya juga sudah busurnya. Vertexnya. Satu lagi busur WX. Nah, ini penggambarannya. UV, VW, VX, sama WX. Oke. Bentuknya bisa beda-beda antar tiap orang. Ini WX-nya sudah berarti. Nggak usah dicoret juga nggak apa-apa. Itu cuma nandain aja. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus yang di B. Verticesnya, lumayan banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edges-nya, busurnya 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 6, 8, 7, 8. Oke, jadi gambarnya artinya vertexnya ada 8. Kalau cara lain ada juga yang lebih sederhana. Gambar aja semua vertexnya ada 8. Saya suka buat gini, 8. Kasih nomor semuanya. Nah, sekarang busur 1, 2. Tarik garis 1, 2. 2 ke 2 berarti dia loop. 2 ke 3. 3 ke 4. 3 ke 5. 6 ke 7. 6 ke 8. 7 ke 8. Gitu ya. Terpisah seperti itu jadi. Kalau terpisah seperti itu, nanti kita akan belajar ini namanya, ini kan satu komponen. Ini kan 2 komponen. Ini graf komponen namanya. Nanti ada kok di belakang-belakang. Sekarang belum, masih simple dengan unsimple. Yang A ini namanya simple graph. Gambar A, karena dia nggak punya multiple edges dan nggak punya loop. Yang B ini, itu namanya berarti unsimple graph. Karena dia punya yang namanya loop di sini. Ini tetap satu kesatuan ya, jadinya bukan dua-duanya graf. Jangan bilang yang di atas unsimple, yang di bawah simple, enggak. Tetap satu kesatuan gambarnya.
Saya cuma jelasin kalau dia dua komponen seperti ini, maka kita sebutnya sebagai unsimple graph. Oke, ada pertanyaan nggak yang ini? Yang belum ada lagi yang belum isi daftar hadir? Sudah, Bu. Yang baru online ya pasti kamu nggak bisa isi. Baru online, baru enroll. Karena belum sana sudah saya kunci. Oke, kalau sudah, kita balik ke PPT-nya. Oke, sekarang ada istilah adjacency dengan insidensi. Kalau di buku Indonesia, dia buatnya adjacency ini ketetanggaan, insidensi ini kesisian. Saya pakai istilah ini aja, lucu ngomongnya ketetanggaan. Adjacency dengan insidensi. Jadi kita punya vertex nih, gambar nih. Ada vertex V sama W, dihubungkan oleh sebuah busur yang namanya E. Vertex V dan W itu dikatakan adjacent. Vertex yang adjacent karena mereka vertex V dan W dihubungkan oleh sebuah busur E. Jadi kalau vertex itu punya sebuah busur yang menghubungkannya, kita sebut namanya dengan adjacent. Kemudian vertex V itu insiden dengan vertex dengan busur E. Vertex W insiden dengan busur E. Atau dengan kata lain, E itu insiden dengan V, dan E insiden dengan W. Jadi kalau adjacent itu vertex ketemu vertex, kalau insiden vertex ketemu busur. Kita ke contoh ini, nih contohnya. Contohnya U dan X. U dan X itu lihat titik U dan titik X. Ada busur yang menghubungkannya. Jadi U dan X itu namanya adjacent. U dan W. U dan W ada busur yang namanya busur kedua. Jadi adjacent. Sekarang U dan V. U dan V adjacent nggak? Tidak. U dan V tidak adjacent karena tidak ada busur yang menghubungkan U dan V. Oke, kalau X dengan X adjacent nggak? XX. Tidak. XX adjacent karena ada busur yang menghubungkan X dengan dirinya sendiri. Kalau X dengan V? Tidak. Tidak ada ya, X dengan V. Tidak ada busur, karena kalau X mau ke V, harus melewati busur-busur yang lain dulu. Nggak ada busur langsung. Oke, itu adjacent. Sekarang kalau insiden. Di sini katanya vertex W. Perhatikan di vertex W. Vertex W artinya insiden dengan apa? Lihat, di titik W, busur apa saja yang berhubungan dengan vertex W. Jadi W itu insiden dengan busur 2, 3, 4, sama 5. Oke? W insiden dengan 2, 3, 4, dan 5. Kalau X insiden dengan 6. Kalau U insiden dengan berapa U? 1, 2. Ya, U 1 dan 2. V dengan apa? 3, 3 dan 4. 4 dan 3, 3 dan 4. Oke. Nah, sekarang problem 23. Yang mana pernyataan berikut yang benar untuk gambar graf di sebelah kanan ini? Yang mana yang benar? Nih, benar. Yang mana yang benar? Yang A, coba lihat. Vertex V dan W adjacent. Cek, apakah V dan W itu adjacent? Apakah V dan W ada busur yang menghubungkannya? Ada. Berarti benar. Berarti yang A benar. B sekarang. Vertex V dan X adjacent nggak? V sama X. Lihat Tidak. titik V dan titik X. Apakah ada busur langsung? Tidak ada. Berarti salah. Berarti false yang B. Yang C. Vertex U insiden dengan busur 2. Lihat di vertex U, apakah dia benar. ada
hubungan dengan 2. Benar. Benar. Yang ke D, busur 5 insiden dengan vertex X. Cari mana busur 5, apakah dia insiden dengan vertex X? Tidak. Tidak ya? Ya. 5 nggak ada hubungan dengan X, berarti salah. Oke, sekarang isomorfisme. Isomorfisme. Kalau ada yang pernah ngambil aljabar, sudah berarti dia ada belajar isomorfisme. Kurang lebih sama seperti itu. Isomorfisme itu definisinya dia dari definisi graf. Jadi ada dua buah graf, kita katakan sama jika dia mempunyai vertex dan busur yang sama. Semua vertex dan busurnya sama. Itu namanya grafnya sama. Jadi kita recall kembali yang minggu lalu ada graf utilitas. Ada 3 rumah ABC, kemudian utilitas yang mau disalurkan ada gas, water, sama electricity. Jadi GWE, kemudian rumahnya ABC. Minggu lalu saya udah bilang yang gambar graf yang di bawah. Itu sama kan dengan yang di kanan. Walaupun bentuknya kayak yang sebelah kanan itu bentuknya seperti segi 6, tapi informasi yang diberikan sama persis. Jadi vertexnya di sini, vertexnya berarti ABC, GWE, kemudian edges-nya tadi udah saya jelasin, edges itu garisnya, busurnya berarti GA, boleh GB, GC, WA, WB, WC, EA, EB, EC. Seperti itu. Atau dibalik. Sama persis informasinya. Yang sebelah kanan, hurufnya kayak dibalik ya. Di atas kan gambar sebelah kanan, GWE, yang bawah ABC. Sebelahnya lagi, diacak nih, GBC, AWC. Sama ya, GBE, AWC. Informasinya sama. G ke A, sama nggak? Sorry, yang sebelah kanan nih. Sebelum ke kanan, saya yang ke bawah dulu deh. Lihat gambar yang bawah. Titiknya sama. GWE yang bawahnya ABC. Gambar yang segi 6, titiknya juga ada G, ada W, ada E, ada A, ada B, ada C. Kamu cek sekarang. Yang sebelah kiri gambarnya, dia G ke A, ke B, ke C. Lihat di segi 6. Titik G. Apakah ke A, ke B, sama ke C? Ya enggak? Iya. Saya nunjuk gini, kursor saya kelihatan nggak nih kalian? Kelihatan. Oke, sekarang titik W. Titik W itu dia ke A, ke B, sama ke C. Ceklah, ada nggak W-nya? Titik W, dia ke A, ke B, ke C. Sama ya. Titik E, vertex E, ke A, ke B, C. E berarti ada garis ke A, ada garis ke B, ada garis ke C. Artinya gambar dua graf yang di bawah ini sama, vertexnya sama, busurnya sama, maka dia disebut dengan namanya isomorfisme atau isomorfism. Kita pindah ke graf yang bagian atas. Bentuknya sepintas sama. Kalau yang tadi kan ada yang segi 6, ini enggak sama. Tapi kamu hati-hati dengan pelabelannya. G ya, G kan ke ABC. Gambar di sebelah kanan, G-nya kemana lihat? Ke A ya, ke C ya. Apakah G ke B? Tidak. G-nya ke W kan? Iya. Nah, satu saja sudah beda, berarti dia not isomorphism, tidak isomorfisme. Gitu aja. Satu aja beda, sudah melewati semuanya. Oke, nah, sekarang definisinya, dua graf dekat G dan H misalnya, dikatakan isomorfik jika H kita dapat peroleh dengan melabel kembali. Kita peroleh kembali dengan melabel kembali vertex-vertex di G. Sehingga ada korespondensi satu-satu antara vertex G dan vertex H. Di mana ya jumlah busur menghubungkan pasangan vertex di G itu sama dengan jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di H. Jadi kalau ada korespondensi satu-satu ini kita sebut namanya isomorfism. Kayak tadi ngeceknya satu-satu. Ini contohnya, ada graf G dengan graf H. Graf biasa kita buat dengan huruf besar, huruf kapital seperti ini. G dan H ini kita katakan isomorfism. Kok bisa? Karena di G ini vertexnya kita buat UVWX. Sedangkan di H namanya 1, 2, 3, 4. Oke, nggak masalah. Titiknya ada 4. Cek jumlah busurnya. Ada 1 loop, benar.
Ada multiple edges? Benar. Kita label kembali kalau gambar seperti ini. Gimana cara melabel kembalinya? Jadi U itu mirip dengan vertex apa coba? Saya buatkan dulu. Nambah banyak sampai 62 ya. Ini graf G. Sedangkan di sini saya nggak bisa lurus ya pennya. 2. Oke. Gimana cara ngeceknya? Yang ada loop berarti 2 itu sama dengan siapa? Berarti W itu sama dengan vertex nomor 2. Benar kan? Terus kalau U sama dengan siapa? Oh, saya kurang garis ya. Kalau U sama dengan siapa? 1. U sama dengan 4. Bagaimana dengan V? 3. V sama dengan 3. Kemudian X artinya sama dengan 1. Nah, ini yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Ada hubungan satu-satu. Nah, kalau seperti ini kita sebut dengan namanya isomorphism. Oke. Udah, saya skip ya. Balik lagi ke PPT tadi. Kira-kira kalau record ini perlu nggak? Kalian perlu record tanya lagi apa nggak usah? Kalau nggak record, saya bisa multiple screen. Kalau record, saya harus bolak-balik kayak gini. Stop, nyambung, stop, nyambung. Kira-kira perlu recordan nggak? Perlu, Bu. Oh, berarti harus rekam ya. Kalau nggak perlu, berarti saya bisa double screen di sini. Oke, ini yang tadi ya. Ini yang tadi kita buat korespondensi satu. Oke, dah saya nggak jelasin yang ini udah ya. Nah ini bisa dicoba nanti ya. Coba satu aja dulu deh, 24A. Materinya banyak masih. Problem 24, yang gambar A coba. Yang gambar A, buktikan bahwa dia isomorfik atau enggak. Jadi coba vertex 1 dengan siapa? C, Bu. C. 1 dengan C, terus 2 dengan D, Bu. 1 dengan C, 2 dengan siapa? D. 2 dengan D, 3 dengan C. bukan C itu, E itu ya. E. Oh iya, Bu. 3 dengan E, 4 dengan 4 dengan A. A, Bu. oke. 5 dengan B. Oke, ada pasangannya semua. Tepat ya, berarti dia isomorfik. Oke, seterusnya begitulah. Latihannya ada di situ ya, di buku yang teks e-book yang saya share itu juga ada. Saya ngambil dari sana. Harus dicek isomorfik. Kalau satu aja nggak mirip, nggak ada pasangan, berarti dia not isomorfik gitu. Nah ini, kalau gambar seperti ini isomorfik atau enggak? Kelihatan gambarnya mirip loh.
nanti ada yang nggak ada hubungannya. Jadi dilihat ya, yang nggak bisa cepat berarti bolak-balik lah gambarnya lambat-lambat. Lihat ada hubungannya enggak, nanti pasangannya lihat 1 itu sama dengan siapa, 2 sama dengan siapa gitu ya. Nggak bisa langsung sekali. Kadang udah ditulis di list, salah, putar lagi. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dia nggak punya label, unlabeled graph, graph yang vertexnya tidak ada nama. Kalau tadi ini semua vertexnya ada nama nih, ada nomor, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau seperti ini namanya label graph. Graph berlabel, karena vertexnya punya nama. Kalau seperti ini, gundul, vertexnya nggak ada nama, itu namanya unlabeled graph. Ini unlabeled graph. Kalau ini lihat gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah sama persis ya, udah pasti isomorfik. Ya kan? U ke 1, V ke 2, X ke 4, W ke 3. Ini sama, isomorfik. Kalau seperti ini gimana? 1 ke siapa? Yang ada loop lah ya. 1 ke C ya kan? 2 ke siapa 2? 1 dengan C. 2 dengan siapa? B. 2 dengan B ya? 2 dengan B. Oke. 3 dengan A. 4 dengan D. Nah, kalau gambar yang di bawah, bentuknya beda nih. Bentuk base-nya dasarnya segitiga, yang sininya segi 4. Tapi dia isomorfik katanya. Enak ini. Kalau grafnya unlabeled, tidak ada label seperti ini, enak. Jadi kita buat aja nomornya. Yang loop nomor 1, yang kanan nomor 1. Gitu kan? Nggak repot lagi kan? Paham nggak? Saya kasih penomoran. Kalau unlabeled graph, lebih enak. Dia tidak ngasih label, jadi kita yang ngasih label sendiri. Gitu ya. Nah, dia nggak ada label, kita kasih aja label sendiri. Yang ada loop nomor 1, berarti, Nah, mulai nggak connect. Loop. Oke. Jadi kalau ini nomor 1, berarti sini nomor 1, ya kan? Terus, mana lagi? Kalau ini saya buat nomor 2, di mana nomor 2-nya? Sini, benar nggak? Ada 3, ada 1, 2, 3, 4, 5 busur. 1, 2, 3, 4, 5 busur. Oke. Yang nomor 3, kalau saya buat 3 di sini, yang mana 3-nya? Nih ya. Kalau tengahnya saya buat 4, berarti sini juga 4. Gitu ya. Kalau unlabeled, putus apa enggak saya nih? Enggak kan? Oke. Kalau unlabeled lebih gampang. Kita buat sendiri labelnya. Oke, saya balik.
Nih. Ya, kalau unlabel kita buat sendiri labelnya. Oke, yang ini juga ya. Ini problem 26. Saya sudah kembali ke PPT belum? Sudah, Bu. Nah, di problem 26 itu di slide 15 kalian itu grafnya isomorfik katanya. Jadi labelkan sendiri ya. Nanti coba latihannya dicoba sendiri. Terserah mau start mulai 1 pakai ABC 1 2 3 4 5 boleh. Kasih kode seperti saya tadi, yang mana satu yang di kiri, yang mana satu yang di kanan, seterusnya. Pertama kali sebelum kerja sebenarnya cek dulu titiknya ada berapa. Graf yang segitiga itu titiknya ada 6. Terus yang di segi 6 ini, 6 ya? Nanti dicek lagi. Sekarang counting graph, menghitung graf. Jadi ada hubungan jumlah antara graf yang berlabel dengan graf yang tidak berlabel dengan jumlah vertexnya. Nah, ini grafnya. Ini grafnya namanya label graph karena titiknya, vertexnya semuanya ada nama. Semuanya sama-sama 3 titik, grafnya ini 3 vertex, tapi punya 8 graf berlabel yang sederhana. Ada 8 penomorannya. Kelihatan sama tuh, tapi ada yang segitiga, ada yang cuma titiknya 3, itu namanya graf berlabel. Nih, saya buat dulu. Ini graf label. Ini kan ada 3 bagian. Nah, bentar ya. Nggak connect pena saya nih. Nah, ini dia sendirian. Kita label dengan angka 1, 2, 3. Kalau seperti ini, 1, 2, 3, sama ya. 2 ini sama. Walaupun Bu, yang 2-nya, yang satunya di kanan, yang satunya di kiri sama. Karena kalau komputer juga sama. Bu, kalau saya mau buat di sini 1, 2, 3, oke, itu tetap sama. Dihitung 1 namanya. 1 graf. Jadi itu 1. Terus gambaran graf yang keduanya. Ada 1 yang garis katanya tadi. 1, 2, 3. Satunya dikasih garis. Nah, terus graf yang ketiga. 1 garisnya tadi kan 1, 2. Sekarang garisnya ke 1, 3. Terus apa lagi? Garisnya cuma ada, busurnya cuma ada di 2, 3. 1, 3 dengan 1, 2. Terus 1, 2 dengan 2, 3. 1, 3 dengan 2, 3. Yang terakhir 3, 3-nya ada garis segitiga. Nah, ini cara namanya counting graph. Lihat kombinasinya kayak mana, Bu? Lihat ini. 1, jadi kayak pakai kombinasi gitu loh. Yang pertama kan vertexnya 1, 2, 3 dikosongkan, ya kan? Nanti 1, 2 ada hubungan, yang lainnya sendirian, gitu ya.
Nanti 1 ke 2 udah tuh 1 ke 3. Yang lainnya sendirian gitu ya. 1 ke 4 kan nggak mungkin ada. Kan vertexnya cuma 3. Terus yang ada pasangan 2 ke 1 sama dengan 1, 2. Satunya 2 ke 2 nggak mungkin boleh loop. Berarti 2 ke 3. Gitu ya buat kombinasinya. Jadi ini graf yang pertama. Ini graf kedua. Ini graf ketiga. Graf keempat. Graf kelima. Graf ke-6. Graf ke-7. Dan terakhir ini graf ke-8. Itu ada 8. Itu namanya counting graph. Nah, kalau seperti ini yang tidak berlabel. Kalau yang tidak berlabel untuk 3 vertex dia kemungkinannya cuma ada 4. Yang tidak punya vertex sama sekali, yang tidak punya busur sama sekali, 1 busur, 2 busur sama 3 busur. Jadi sebenarnya kalau mau dilabel seperti ini kalau n-nya. N itu jumlah vertex. Kalau jumlahnya vertexnya 1, label grafnya 1, unlabel grafnya 1. Kalau vertexnya 2, tanpa berlabel tuh ada 2 kemungkinan grafnya, yang tidak berlabel juga 2. Kalau 3 yang barusan tadi, kalau vertexnya 3, kalau diberi label, artinya vertexnya dikasih nama, ada 8 tadi yang saya gambarkan. Kalau tidak ada label, seperti yang di atas ini ada 4. Kalau vertexnya ada 4, titiknya ada 4, kalau diberi label bisa 64. Kalau tidak berlabel berarti ada 11. Terus sampai naik. Dia membentuk pola. Kira-kira ingat nggak polanya apa jadi kalau yang label? Bagaimana bentuk umumnya? Kalau 1 titik dia labelnya 1. Kalau 2 vertex dia 2. Kalau 3 dia 8. Gimana caranya? Ada pola loh ini. Ya kan? Angkanya bagus. Nah, dilihat ini polanya. Apakah 2 pangkat N atau 2 pangkat gimana? Nih, saya buat yang N-nya 1 dulu ya. Kalau N-nya 1, kalau label graph berarti cuma gini. Kasih nomor 1, ya kan? Ini label graph. Kalau tidak berlabel, ya cuma 1 inilah. Ini unlabel graph. Ya kan? Ada 2 jadi ya. Ada 2. Yang label 1, yang unlabel 1. Sekarang kalau N-nya 2. Yang label. Berarti ada 2 kan? Kemungkinan di sini 1, kemungkinan di sini 2. Ini graf yang pertama. Kemungkinan kedua ada busurnya. Benar nggak? Ini kan cuma 1 inilah, ini 1. Kalau ini ada 2. 1 yang kayak gini nggak punya busur, yang satunya punya busur. Sekarang yang label. Yang unlabel. Nih, nggak usah dikasih nama. Itu yang graf pertama. Graf yang kedua, ini nggak usah dikasih nama. Oke, 2 dengan 2. Yang 3, yang tadi kita gambar, yang 3. Sekarang saya coba yang unlabel, yang N-nya 4 ya. Kalau N-nya 4, yang labelnya nggak usah lah 64 sampai. Kalau N-nya 4, yang unlabel. Ada 11 katanya. Kita buktiin lah yang unlabel. 4, berarti yang gini. Ini 1. Benar kan? Terus gimana lagi? Tutup ini. Ini yang kedua. Kalau saya buat yang kayak gini ya sama aja ya dengan graf yang kedua. Nggak boleh. Garis mana lagi ayo? Kemungkinan garis 1.
Ini ya, kemungkinan garisnya 2. Mana lagi? Bawa sini. Bentar ya. Nah, kemungkinan gambar yang kedua, apa lagi? Nih. Coba cari sampai 11. Coba cari sampai 11. Cari sampai 11 dulu. Bentar ya, saya break 2 menit dulu ya. Cari sampai 11 ya, itu baru 4. Nanti sebenarnya yang terakhir, gambar yang terakhir tuh yang 4-4-nya di garis gini kan. Ini saya udah cari 6 nih. Yang gini kan 1. Terus nanti yang silang 2, cari sampai 11. Sorry ya, saya break dulu 2 menit ya. Ada telepon bentar.
Udah ketemu? Ada yang mau coba gambar? Silakan, kalau bisa gambar dari sana bisa kan? Kalau pakai handphone atau laptopnya bisa kok. Dicoret screen Ibu, bisa nggak? Ada yang mau coba? Yang mau coba silakan. Ini saya baru 6. Katanya ada 11 kan unlabeled graph-nya. Kalau di kelas saya bisa nyuruh nyoba. Ini susah nih nyuruh nyobanya. Gini ya, ada gitu kan? Ada baru 7. Mana lagi ya? Seperti ini boleh? Boleh kan? 8. Yuk. Mana lagi? Seperti ini boleh kan? Ini ketinggalan ya, kayak gini ya. Baru 10, satu lagi mana ya? Satu lagi gambar apa? Ada lagi, satu lagi? Kalau ngebentuk kayak huruf Z bisa nggak, Bu? Oh, boleh. Oke, benar. Gini. Gini ya? Iya, Bu. Ya, benar. Antara yang ini sama yang ini nggak sama kan? Artinya kan beda kan? Oke, dah. Tuh ada 11 ya. Nanti cek lagi, ada yang ke double nggak saya di situ. Nggak boleh double ya kalau artinya sama. Mudah-mudahan nggak. Oke, saya lanjut ke PPT-nya. Ini sudah. Sekarang subgraph. Subgraph itu graf bagian. Jadi sebuah subgraph dari graf G itu adalah sebuah graf yang semua vertex di G, yang semua vertexnya adalah vertex di G, dan semua busurnya busur di G. Jadi dia graf bagian. Tapi kamu nggak boleh menambahkan vertex baru atau busur baru. Harus pakai bagian dari G itulah. Sorry, ini contohnya. Yang gambar sebelah kiri itu graf G. Kita punya vertex namanya UVWX, busurnya 1, 2, 3, 4, 5. Gambar yang kedua itu subgraph. Tapi ada beberapa busur yang tidak masuk. Contohnya busur WV nggak masuk gitu ya. Nah, itu tetap subgraph. Gambar yang kedua jadi graf bagian namanya subgraph. Gambar yang ketiga itu juga subgraph. Ya kan? Karena UWX itu bagian dari graf di G. Busur 145 juga bagian dari G. Oke. Yang gambar terakhir dia cuma gambar loop dengan satu garis gitu. Itu juga bagian dari G. Jadi namanya subgraph. Intinya subgraph itu graf bagian. Di mana vertex dan busurnya merupakan dari graf awal, dari graf G-nya. Nggak boleh nambah sendiri misalnya vertex 6, busur 5, atau vertex W. W-nya udah ada, vertex A, nggak boleh. Tuh. Nah, ini contohnya. Gambar G-nya itu ini, grafnya G. Dari gambar ABC, mana yang subgrafnya? Yang A subgraf bukan? Lihat patokannya, yang jadi acuan itu graf G, gambar A itu subgraf bukan? Iya. Iya, ini UV. Ada X sendirian, oke. Yang A subgraf. Yang B,
Dari U ke V, V ke W. Dari U ke V benar ada busur, dari V ke W juga ada busur kan? Oke, yang B subgraf. Yang C. Lihat loh, yang C mirip loh sebenarnya ya. Tapi kamu harus hati-hati, lihat. Dari U ke V benar ada 2 multiple edges. Dari U ke V benar. Di W, dari W ke X benar, ini W ke X ada hubungan. U ke W, ada nggak U ke W di sini? Nggak ada, Bu. Nah, U ke W itu tidak adjacent. Tidak ada busur yang menghubungkan vertex U dan W di G. Berarti ini nggak boleh. Jadi yang C itu bukan subgraf. Lah kenyang nian soalnya. Oke. Lah kenyang nian soalnya. Terus yang ini. Kalau contohnya graf H. Graf H. Yang subgrafnya benar ya bagiannya yang segi 4. Terus ngambil yang tengahnya aja. Yang B juga subgraf. Yang C subgraf nggak? Iya ya. Iya, Bu. Graf bagian. Jadi ABC itu subgraf daripada H. Kalau nggak belabel masih lebih gampang. Sekarang coba problem 28 yang grafnya nggak berlabel. Itu graf H. Yang A subgraf nggak? Subgraf, Bu. Segitiga. Adakah? Tentang itu, Bu. Tiga vertex jadi segitiga seperti itu. Ada nggak? Tidak ada. Ada, Bu. Saya kok nggak nemu. Ada? Enggak ya? Enggak, Bu. Nggak ada. Oke, yang B. 4. Bukan, Bu. 4. Ada nggak 4 langsung terhubung titik 4 garis gitu? Enggak. Nggak ada. Bu. Yang C. Yang C iya ya. Segi 5 yang depan ya. Segi 5 yang depan kita ambil kan? Ya, Yang Bu. paling luar. Iya, Bu. Oke, AB bukan subgraf, yang C subgraf. Latihan lagi nanti yang untuk. Sekarang derajat vertex. Dalam graf, derajat sebuah vertex itu, derajat vertex, itu jumlah busur yang insiden dengan V. Tadi saya bilang kalau adjacent vertex versus vertex, kalau insiden vertex versus edges. Jadi ada derajat. Derajat vertex V itu jumlah busur yang insiden dengan V. Kalau loop, kita hitung 2 kali. Degree V dilambangkan dengan tulisannya deg V. Jadi barisan derajat G itu adalah barisan yang diperoleh dengan melist atau mengurutkan derajat-derajat vertex dalam urutan menaik. Diulang jika diperlukan. Nah, contohnya ini. Graf A dengan graf B. Graf A dengan graf B. Kita lihat degree-nya. Degree U, jadi kita buatnya deg U. Artinya orang udah tahu derajat U. U lihat, di titik U ada berapa busurnya? 2 kan? Deg U-nya 2. Deg V, berapa V derajatnya? Lihat titik V ada berapa busurnya? 1. Ada 1. W, deg W ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4. X ada berapa? Deg X, degree X 3. 3. Deg Y nggak ada busur, berarti dia 0. 0. Oke, yang gambar B sekarang. Gambar B. Deg U ada berapa? 2. 2. Deg V, loop itu dihitung 2 ya. Jadi karena ada 2 loop, jadi 4. Tambah 1. 5. 5. Deg X ada berapa? 2. 5. X ada 5 juga ya. 2 loop, 3, 4, 5. Deg W ada 4. 4. Y-nya 0. 0. Oke? Paham ya cara menghitung degree ya? Jadi lihat vertexnya, kemudian lihat busur. Ada berapa busur, loopnya dihitung 2. Kalau nggak ada busur sama sekali, berarti dia 0. Terus degree sequence, barisan derajatnya gimana? Kalau buat barisan derajatnya. Nih, barisan derajat. Graf A. Graf A barisan derajatnya, jadi kamu urutin. Ini kan ada angka 2, 1, 4, 3, 0. Angkanya diurutan dari kecil ke besar. Jadi dengan urutan menaik.
0, 1, 2, 3, 4. Graf B, ada degree-nya tadi 2, 5, 4, 5, 0. Diurutin 0, 2, 4, 5-nya ada 2 kali. Seperti itu. Ya, dengan urutan menaik. Nah, ini nanti coba ya. Kalau nggak ada nama, gimana Bu? Nggak ada nama, ya udah. Ini berarti 1, kamu buat aja. Ini berapa degree-nya. Paham? Kita coba deh 1. Saya coba AB aja ya. Coba di list berapa degree-nya. Ini. Jadi ini dibuat degree-nya ada berapa? Boleh kasih kode di sini kalau grafnya nggak berlabel. Ini kan 1 ya. Ini 1, 2, 3 ada 4 kan? Ini ada 1, ini ada 1. Degree-nya ada 4, 1, 1, 1, 1. Jadi degree sequence-nya berapa? Pakai kurung lengkung ya kalau barisan, bukan himpunan. Nah, gini degree sequence-nya. Satunya ada berapa? Ada 5, 6, 7. 5 ya. 4, 5, 7 ya. Jadi 3. Saya kurang ya buatnya ya. Itu bukan 2, Bu. Apa? Nggak kedengeran kenapa? Yang itu bukan 2 ya, yang belakang 4. Oh iya, sorry, benar. Ini 2. Perbaiki, ini 2. Ada lagi yang salah? Jadi satunya saya harusnya ada 6 ya? Satunya ada 6, benar ya? Yap. 3, 6, oke. Berarti 2-nya harus sisip di sini, tengah-tengah. Kacau. Sini 4. Gitu ya, degree sequence-nya. Nanti graf yang selanjutnya juga seperti itu. Dibuat urutan, ada berapa vertex-nya, yang penting, kemudian urutannya harus cara menaik. Sekarang di problem 210. Dari problem 210 tadi, yang 29 tadi kita buat, katanya berapa jumlah edges-nya, tulis berapa jumlah edges-nya, berapa jumlah busurnya, kemudian jumlah busur, jumlah derajat dari semua vertex-nya. Apakah hubungan antara keduanya? Gimana jadi? Nah, berapa jumlah edges-nya ini?
Jumlah edges-nya berapa? Saya udah mulai coret-coret ya. Nyoret sendiri nih dia. Berapa jumlah edges-nya di sini? Busurnya ada berapa? Lihat garisnya ada berapa di situ? 8. Jumlah degree-nya berapa? Derajat yang tadi ini kamu jumlahkan. 1 tambah 1 sampai ke belakang. 6 tambah 2, 10 ada? 16. 6, 8, 10. Ada 16. Jadi apa hubungannya? Hubungannya jumlah ini sigma ya. Sigma degree sama dengan 2 kali sigma edges. Nah, ini. Jumlah derajat itu sama dengan 2 kali jumlah busurnya. Itu hubungannya. Nanti di gambar yang B, C-nya dicari. Ya, jumlah derajat itu 2 kali jumlah busurnya. Oke, ada teorema jabat tangan, handshaking lemma. Kalau 2 orang jabat tangan seperti ini. Ini ya, misalnya John bersalaman dengan John, dengan Jan, Jack, dan Jill. Jadi katanya dalam sebarang graf, jumlah derajat vertexnya itu sama dengan 2 kali jumlah busurnya, seperti yang saya bilang tadi. Jumlah derajat vertex itu sama dengan 2 kali jumlah busurnya. Oke, John bersalaman dengan John, John bersalaman dengan Jean, gitu. Nah, kamu lihat ini, busurnya ada berapa di gambar ini? Ada 7 busur. Vertex busurnya ada 7, degree-nya ada berapa degree-nya? John itu 2, Jean itu 3, 2 tambah 3 udah 5. Terus Joan-nya ada 3, 5 tambah 3, 8. Jack-nya 3, 8 tambah 3, 11. Jill juga 3, 11 tambah 3, 14. Jumlah vertex degree-nya, jumlah derajat vertex-nya 14. Jumlah busurnya 7, benar ya? Jadi 14 itu 2 kali 7. Lanjutnya ada pad and cycle. Banyak ini materi ini. Pad and cycle, kemudian ada istilah walk. Walk itu jalan. Jalan berarti busur-busur yang kita lalui. Jadi contohnya dari U ke V, V ke W ke X, kemudian Y ke Z. Itu adalah jalan dari, lihat startingnya. Mulainya dari U, akhirnya ke Z. Jadi jalan dari antara U dan Z. Nah, contohnya kayak gini. U ke V, V jalannya ke W jalan ke X, terus sampai ke Z. Terus berapa panjangnya, lengthnya. Lihat berapa busur yang dia lalui, itu namanya lengthnya. Oke, contohnya ini. Dari U ke V, katanya itu jalannya ada 9. Oke, dari graf yang tadi. Z, Y, X, W, V, U. Oke. Nah, terus tadi di situ dibuatnya ada jalan namanya U, V, W, X, Y, W, V, Z, Z, Y. Oke, saya jalan dari U ke V katanya jalan. Merah ya. U ke V, V ke W ke X, 3 kali baru ya. X ke Y 4 kali. Y ke W dari sini ya, YW. Y ke W 5.
W ke V lagi 6, V ke Z 7, Z ke Z 8, baru Z ke Y 9. Jadi walk-nya length 9, walk of length 9. Gitu ya. Jadi banyak busur yang kita lalui itu namanya walk. Paham ya yang walk? Berapa langkah namanya walk, itu kan langkah. Nah, kemudian ada path, trail dengan connected graph. Trail itu apa? Nah, ini tolong kalau yang bingung Inggrisnya saya langsung translate di sini lah. Jadi path itu jalan juga, walk, di mana semua busurnya semua busurnya harus berbeda. Itu trail. Tapi vertexnya nggak perlu. Jadi jalan, trail itu jalan, tapi busur yang kita lalui harus berbeda, nggak boleh bolak-balik. Misalnya sudah jalan U ke V, jadi nggak boleh lagi V ke U. Oke, itu trail. Kalau path itu jalan juga, tapi semua busur dan semua vertexnya harus berbeda. Nggak boleh dilalui 2 kali, itu namanya path. Itu namanya path. Jadi nggak boleh ada yang 2 kali. Oke. Contohnya gini. Ini katanya trail. Dari V ke Z. Dari V ke Z, Z ke Y, Y ke W ke X, X ke Y. Nah, nggak ada yang dilewatin 2 kali. Walaupun vertexnya kena 2 kali. Tapi busurnya nggak ada yang 2 kali. Jadi namanya trail. Contoh di path. V, W, X, Y, Z. Jadi dari V ke W, ke X, ke Y, ke Z. Titiknya, vertexnya dilewati sekali, busurnya juga hanya dilewati sekali. Makanya dia disebut dengan istilah path. Oke, dikit lagi. Nah, ini cari nanti di gambar tadi. Jalan dari X ke Y sampai kembali lagi ke Y. Itu adalah walk atau path atau trail, kamu lihat. Kalau walk itu lengthnya length berapa? Between, berarti mulainya dari X, akhirnya Y. Between X and Y. Oke? Contoh yang B, U, V, Y, Z. Nah, berapa coba dari gambar ini? Dari U jalan ke V, ke Y, ke Z. Itu walk kan? Berapa langkahnya? U, V, Y, Z. Berapa lengthnya? U, V, Y, Z. Berapa lengthnya? 3. Iya, U ke V 1. Yang dihitung busur ya kalau langkah tuh bukan vertex. U, V itu 1. V ke Y-nya 2. Y ke Z-nya 3. Garisnya dihitung. U ke V ke Y ke Z. Jadi yang B ini, U, V, Y, Z is a walk of length 3 between U dan Z. Oke? Kalau gambar yang 213 disuruh buat path. Nah, kamu buat aja sebutin. Masing-masing orang beda. Kalau saya misalnya saya mau STZW. Itu path juga. Oh, sorry. Dari S ke Y ya. Berarti mulai dari S, terakhir di Y. STZY boleh. Ada yang mau buat SVTZY boleh. Yang penting path itu busur dengan vertexnya nggak boleh ada yang sama. Paham? Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada connected graph, ada disconnected graph. Gambar yang ini sebenarnya satu kesatuan graph namanya, tapi dia terpotong nih. Jadi 4 komponen. Yang pertama segitiga, yang kedua titik sendirian, yang ketiga garis, yang keempat yang di bawah. Jadi ini namanya disconnected graph. Grafnya terputus, tidak terkonek. Menjadi 4 komponen. Oke. Nah, ini berapa nih? Ini disconnected graph juga. Jadi berapa komponen? 3 komponen. ABC itu komponen pertama, D, E, F komponen kedua, G sendirian. Jadi ada 3 komponen. Nanti latihannya dicoba. Gambarkan graf connected, jadi grafnya terhubung, berarti nggak boleh pisah-pisah dengan 8 vertex. Dia cuma bilang dengan 8 vertex, terserah edges-nya berapa. Udah, kamu gambar. Yang B, graf tidak terhubung.
dengan 8 vertex dan 2 komponen. 8 vertex, berarti saya nggak gambar aja, gambar segi 4 sama segi 4. Ada 2 komponen kan udah tidak terhubung. Paham nggak itu? Ini ya. Ini yang B tadi, 8 vertex dengan 2 komponen. Yang titik saya ada 8, komponennya ada 2. Terpisah kan, ini disconnected graph. Kalau yang gambar perintah A tadi katanya graph terhubung, tapi dengan 8 vertex. Nah, buat segi 8 aja lah. Ini kan graph. Titiknya ada 8 pokoknya. Terhubung. Oke. Yang B, disconnected, jadi 2 komponen kan, terpisah 2. Oke. Nah, saya beresin, nanggung sekali soalnya. Close trail dengan cycle. Close trail. Ini ada close walk. Close walk itu jalan. Namanya close itu artinya mulai dan akhir harus di vertex yang sama. Itu close walk. Kemudian close trail. Close trail itu sama kayak close walk, tapi busur-busurnya harus berbeda. Tolong dicatat semua ini. Terus cycle. Cycle itu close walk, siklus namanya. Tapi semua busurnya harus berbeda. Itu cycle. Terus vertex-vertex di tengah-tengahnya juga harus berbeda. Kemudian walk atau trail itu dikatakan open kalau dia mulai sama akhirnya berbeda. Mulai dari A nggak kembali ke A, itu namanya open. Open walk. Kalau dia mulai dari A kembali ke A, namanya close walk. Contohnya di sini, gambar ini. Contoh close trail. Dari V, ini dikasih taunya kok, dari V ke Y. Dari Y ke W. Dari W ke X. X ke Y. Y ke Z. Z kembali ke V. Mulai dari V kembali ke V, jadi close trail namanya. Contoh cycle, VWY itu cycle yang segitiga. VWYV itu cycle. Bentuknya triangle segitiga. Itu ya. Ini contohnya, nanti kamu buat latihannya. Banyak latihan situ dicoba. Yang bingung mau tanya di grup, silakan nanti tanya. Nanti saya bahas. Karena saya nggak cukup waktu lagi. Ini udah lama. Kamu udah 1,5 jam. Hampir bosan udah. Saya nggak bisa dari 8 sampai ke 10.30 ya. 2,5 jam itu udah jenuh. Kita mulai tetap 8.30 aja biar nggak terlalu pagi. 8.30 gitu. Linknya juga ya. Linknya kalau saya lupa memberikan link, setiap minggu linknya itulah. Kalau saya lupa share. Kadang sorry kalau saya share malam-malam tuh mau tidur tuh baru inget. Jadi saya share lah daripada lupa. Kalau saya nggak share, berarti itulah link kita sampai kuliah terakhir dengan saya. Nanti Bu Fitri dia ada link sendiri lagi. Link Zoom saya nggak ubah itulah. Ini nanti kamu cari ya, close walk. Berarti close walk itu mulai dan akhirnya harus sama vertexnya, tapi nggak boleh close trail. Nah, gitu. Close trail yang nggak boleh cycle. Oke. Nggak terlalu banyak. Oke. Graph regular. Graph regular itu adalah graf yang vertexnya punya derajat sama. Semua vertexnya punya derajat sama. Jadi graf regular dikatakan R regular atau regular derajat R. Jika derajatnya R. Jadi kalau derajatnya semuanya 2, namanya 2 regular. 3 regular. Ini contohnya. R-nya 0, karena nggak ada derajat semua. Ini R-nya 1, ya kan? A1, B1, C1, D1. Ini derajatnya 2, R2. Ini segi 5, tapi semua vertexnya derajatnya 2. Jadi R2. Ini contoh R3, R4. R-nya itu derajat ya, bukan vertex. Kemudian graf G yang R regular, yang punya derajat R, itu punya N vertex. Maka, kalau dia derajatnya R, vertexnya N, maka busurnya akan N kali R bagi 2. Itu rumusnya udah. Saya langsung ke contoh 217. Kamu lihat gambar A. Gambar A itu vertexnya ada berapa? 5. Berarti N-nya 5. Derajatnya berapa?
Ini graf reguler loh. Semua vertexnya punya derajat yang sama. Berapa R-nya? 2. R itu derajat. R-nya 2. R-nya 2, N-nya 5. Katanya N kali R bagi 2. 5 kali 2 bagi 2. Berarti edges-nya ada 5. Benar ya busurnya ada 5? Oke, nanti dicoba yang BC-nya juga begitu. Contoh graf reguler ini istilah aja. Ini graf komplit. Lambangnya KN. Kenapa dia bilang komplit? Karena grafnya itu setiap vertexnya cuma sekali nih. Nggak ada yang multiple edges di sini. Ini K1, karena N-nya vertexnya cuma 1. Ini K2, vertexnya ada 2, K3, seterusnya. Terus graf KN itu regular, derajatnya N-1. Karena derajatnya N-1, maka dia punya busurnya N kali N-1 bagi 2. Kalau tadi derajatnya R, jadi N kali R bagi 2. Kalau ini N-1, berarti N kali N-1 bagi 2. Ini contoh null graph, lambangnya N besar, indeksnya N kecil, jadi kalau vertexnya 4, N4, N5, N6. Vertexnya nggak punya busur, derajatnya 0. Ini graph cycle, lambangnya C besar. Ini C1, C2, C3, C4. C4 berarti vertexnya 4 gitu ya. C5 vertexnya 5. Ini cycle. Ini platonic graph, bentuknya kayak dimensi 3. Oke, ini dikenalkan saja tetrahedron, oktahedron, cube, kubus gitu ya. Kalau gambar simpelnya mau dibuka seperti yang di bawah. Kalau gambar dimensi 3-nya yang di atas. Oke, itu namanya graf platonik. Ini graf bipartit. Ini akan saya ulang nanti minggu depan. Ini penting. Graf bipartit itu graf yang bisa kita split, kita bagi jadi 2 kelompok seperti ini. Nanti akan saya jelasin kenapa gambarnya ada yang titiknya hitam, ada titiknya putih. Ini next week aja. Ini pet graph. Pet graph itu grafnya lintasan aja, lurus kayak gini, petnya. Kayak jalan. Pet itu kan lintasan nih. Jadi P1 titiknya 1, P2, P3 berhubung dengan titiknya semua. Ini cube. Ini orang komputasi suka pakai ini aplikasinya aja. Oke, yang bipartit saya ulang minggu depan karena ada kaitannya nanti. Ada pertanyaan nggak ini? Cukup 1,5 jam. Kamu juga udah sampai terbosen-bosen. Saya udah kering. Oke. Kalau nggak ketemu pertanyaan, ada pertanyaan mau tanya di WAG, silakan. Oke, yang belum isi daftar hadir, silakan diisi. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi di pukul 8.30 ya. Cukup, terima kasih, selamat pagi. Saya absen dulu, Deng. Absen. Saya suka lupa. Dah, cam on dulu. Saya stop share ya harusnya. Kameranya di-on-kan dulu. Agak lambat ya. On-kan dulu semua kameranya. Banyak ini, berapa screen sampai. Saya sampai 3 kali ya. Kalau ada yang nggak muncul ya udah nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kamu isi daftar hadirnya. Nanti biasanya suka ada yang komplain. Dia join Zoom tapi nggak ketangkep kamera ibu katanya. Nggak tahu kenapa. Saya juga sudah semuanya saya foto rasanya. Oke. Dah cukup. Baik ya, makasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat Terima pagi, kasih, Bu.